Hai guys, balik sama gue William Sudana dan hari ini kita akan bahas perjalanan XAUUSD untuk minggu keempat di Januari 2024. Kalau misalnya kalian ngikutin analisa gue di video yang sebelumnya gitu ya, ini kita udah sempat marking beberapa titik-titik krusial yang bisa dipantau untuk sepanjang minggu kemarin gitu ya. Dan kalau kita perhatiin, ini kita mulai hari Senin ya di sini. Ini adalah high before weekly kita. Jadi 2064 ini udah gue sebut bahwa ini adalah titik yang krusial, dimana kalau misalnya dia bablas yang itu, ini akan lanjut lagi ke atas. Tapi ternyata enggak. Ini menjadi area yang cukup kuat ya, 2058. Kemudian dia bablas ke bawah Senin, Selasa, Rabu. Bahkan 2025 yang udah menjadi support kuat ini dijebol. 2013 juga dari tes dan ternyata jebol kayak gitu. Sampai ada di low di minggu lalu ada di 2001 gitu ya. Unfortunately angka 2000 ini belum tembus gitu. Tapi kita ngelihat seperti mapping kita, ini ada area 2001, gua udah sempat point out juga. Dan kalau misalnya kalian sikat di 2001 dapat banget nih bottomnya di 2001 ya. Memang segitu 2001 itu adalah bottomnya. Dan karena kalau dia nggak tembus 2001 yang harusnya bisa ke 986 tapi nggak, dia retest lagi. Kalau misalnya kita perhatiin ya gitu, ini gue mulai bongkar dari sisi timingnya gitu. Oh di sini kita ngelihat hari Senin itu kan relatively Bank US libur ya, padahal hari Senin itu adalah LDR. Nah efeknya memang nggak terlalu gimana-gimana banget hari Senin, tapi pas hari Selasanya itu efek LDR jalan banget tuh. Ini sekitar berapa? Ini sekitar 1% dropnya, turunnya dari 2054 sampai 2024, jadi 300 pip di satu hari. Rabu lanjut lagi kayak gitu sampai bablas di LB weekly-nya hari Rabu gitu ya. Bottom di 2001,63 gitu. Dan di sini kita ngelihat hari Kamis mungkin banyak orang yang terjebak sama sell. Kenapa? Karena wah udah turun-turun nih, udah patah nih break of structure, tapi kita lupa bahwa dalam setiap adanya break of structure kalau dalam teknikal itu akan ngejar lagi atas pullback, oke? Nah, kalau dari sisi timing sendiri, ini kan hari Selasa, Rabu gitu ya, dimana Senin, Selasa, Rabu memang itu adalah timing busur weekly gitu. Dan ini kan busurnya patah di hari Rabu. Tapi kita jangan lupa bahwa hari Kamis merupakan timing target weekly dan hari Jumat. Jadi gue udah point out sebenarnya timing target weekly di Telegram. Dan di sini kita ngelihat juga bahwa hari Kamis itu nggak ngebreak 2001 lagi, tapi dia langsung ngejar ke atas dengan candle seperti ini. Candlenya ini kencang banget ya sebenarnya. Dari sisi ini lihat tuh. Dia cuma nyisain wick di bawah dan atasnya itu benar-benar push ke atas gitu. Dan ini yang terjadi hari Jumat, dia lanjut ke atas lagi tapi memang nggak break 2040 gitu. Seperti sudah gue prediksi juga bahwa kita akan close mungkin sekitar 25 sampai 30 dan benar aja kita close di 2029. Dan menurut gue ini adalah candle yang bagus banget gitu hari Minggu lalu. Untuk kalian yang dapat sell di atas, ini dapat enak banget, ini dapatnya langsung dari 2058 sampai 2001 gitu. 500 pip dalam seminggu kalau dapat, congratulations. Oke. Sekarang lanjut langsung nggak pakai panjang-panjang. Kira-kira minggu depan itu akan kemana? Oke. Kalau misalnya kita perhatiin dari sisi sininya ya, ini kan adalah berhasil, ini finger cross, ini percobaan keempat, ini berhasil jebol ya di 2014 2000 ini nih. 1 2 3. Ini adalah mapping dari minggu lalu yang menjadi acuan kita gitu. Of course kita masih ngelihat area di sini yang ini kita bisa mulai hapus karena udah nggak relevan lagi karena sudah dijebol ya. Oke. Ini kalau misalnya menurut gua kemarin gold itu baru masih ngetes karena memang pas dia mantul di area 2001 yang juga merupakan ada base di H1 kecil itu. Tapi kalau misalnya kita mau ngelihat dari sisi monthly-nya sendiri, kecenderungan masih kalau buat gua masih turun ke bawah kayak gitu. Oke, turun ke bawah. Ada kesempatan ini kita akan nutup area sini dulu, oke. Kalau kita dari sisi weekly juga masih cenderung down. Oke, dengan posisi ini tetap dia membuat higher high, lower high terus, dan terus sama juga low, lower low gitu ya. Jadi belum ada tanda-tanda untuk dia ke atas dulu gitu saat ini. Jadi masih ada kecenderungan ke bawah. Kalau emang dari sisi timing, kita masih bisa ngelihat bahwa perhatikan di sini area pivot semester masih di bawah.
Oke, ini udah dekat sebenarnya area kemarin ya 2001. Ini 1999, beda 20 pip sebenarnya, tapi disisain untuk dibawa ke atas lagi. Kemudian kita ngeliat juga ini pivot quarter masih di 1986 dan juga pivot yearly di 1980. Kenapa gue masih meng-highlight poin-poin soal pivot ini? Karena dalam sisi timing di Koptah, kita masih ada di timing busur yearly, busur semester, busur quarter, busur monthly udah kena, oke? Tapi untuk kalau kita lihat sendiri busur monthly itu kan areanya cukup lebar ya. Ini kita ngeliat ini busur monthly ada di pivot monthly di sini 2057 sampai kita perhatikan ini SLB monthly di mana? LB monthly ada di 1973, oke? Di mana S1 monthly-nya ada di 1968. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini masih pivot dari pivot monthly sampai LB ini adalah area busur monthly. Jadi pergerakan di sini masih dalam timing busur gitu, oke? Kemudian untuk pivot quarter sendiri yearly dan semester ini masih belum masuk ke area busurnya. Jadi menurut gua masih akan ada potensi kejar bawah dulu nih 1998 sampai 1979, 1980. Oke? Dari sisi situnya. Untuk dari sisi daily, ini gua ngelihat sendiri di sini kita masih emang bermain-main ya. Dari sisi monthly, memang kita masih dalam bayang-bayang area mother candle di Desember. Yang ini sebenarnya sangat luas sekali gitu. Kalau lihat kecenderungannya masih memang kejar area wick bawah dulu ini. Ini masih kita dalam bayang-bayang di situ. Dari sisi daily-nya kita lihat ini area tadi yang kemarin kita ada marking 2064 itu belum bisa tembus, dia dorong bawah lagi. Jadi kecenderungannya dari sisi wick dia masih kejar bawah. Dengan area batas high before weekly-nya itu ada di 2058 ya, 2058. Ini kan area high-nya weekly. Oke. Dengan posisi di sini kalau misalnya kita gambarkan probably akan seperti ini, ya kejar sini, baru dia kejar bawah lagi, gitu. Probably kalau misalnya gue ngelihat yang menjadi target liquidity kita adalah di area di sini, 1973 dulu ini, gitu. Itu akan menjadi area pantauan kita dulu, ya. Tapi paling enggak kita bisa ngejar untuk sampai area yang abu-abu ini, 1983, 2004, gitu. Itu probably yang akan terjadi di minggu depan sih, gitu. Kalau dari H4-nya ini kita ngeliat masih ada penurunan, strukturnya masih downtrend ya. High. Kemudian di sini masih single move, oke, dapat di sini. Ini lower high lagi. Higher lower high, kemudian dia turun ke sini. Turun ke sini. Dia naik ke sini, pullback lagi, dia break ke sini, ya kan? Berarti dari sini low terakhir, ini adalah boss terakhir gitu. Ini adalah boss terakhir, berarti probably sekarang kita bisa cepat area sell gitu ya untuk minggu depan dalam timing hukum jika yang weekend down, oke. Area busurnya bisa kita pantau gitu. Kalau misalnya di Hampa sendiri kita bisa ngelihat di sini ada fair value gap, oke, yang bisa dicek gitu ya. Kalau kita tarik misalnya dari high di sini. Kayak di sini ke sini ya kan. Nah, area biru ini udah masuk dalam area premium gitu. Kemarin itu kalau kita ngelihat dari sisi rejection di 2029 itu udah masuk di Fibo 618 ya. Tapi kemudian dia di reject ke bawah. Menurut gue sih akan masih ada kelanjutan kenaikan ya untuk ngikutin timing busurnya gitu. Probably bisa kayak begini. Nah, target utama nih pada Fibo 985 yang ini merupakan area pivot di apa ya, semester tadi kah? Nggak salah. Kita lihat dulu pivot apa di sini. Pivot quarter. Pivot quarter dari 1987-an. Oke, jadi ada confluence dengan Fibonacci dan juga dengan apa RPS yang ada di Koptah kayak gitu. Jadi area yang bisa dipantau sih sebenarnya menurut gua nggak boleh break 2058 ya kayak gitu. Atau memang kalau misalnya kita lihat diperhatikan di H1-nya lagi, sebenarnya kalau di area di sini hampir dimitigasi semua. Ini udah dimitigasi. Kalau dari sisi smart money konsepnya di sini ini area yang paling terakhir mungkin 2050 kalau buat gue sih. Ini area terakhir yang bisa menjadi pantulan gitu. Dia juga ada di 2000 di Fibo 786 2049. Jadi area yang bisa kita pantau ya ini 2044 sampai 2050 ya. Itu nanti kita coba cocokin dari sisi RPS untuk minggu depan gitu. Tapi kalau menurut gua simple kita analisanya, kita tetap akan cari sell untuk
ke depan karena ini masih ada fair value gap gede di H1 nih ya. Dari 1986 nih 27, nextnya dari 1964. Artinya kalau sampai ke sini low Desember itu akan di break gitu. Kalau berarti kan low before nya, berarti Januari akan jadi anomaly down. Kalau anomaly down berarti sebenarnya sejalan dengan timing untuk busur di semester dan busur quarternya, sehingga nanti Februari juga potensinya untuk down kayak gitu. Kalau buat gua kira-kira view-nya seperti itu guys, untuk dari sisi timing gitu ya. Tapi kalau misalnya Januarinya nggak kemana-mana pun sebenarnya nggak apa-apa gitu, karena dengan posisi Januari yang opennya ada di atas gitu, akan besar juga kemungkinannya Januari opennya closingnya down gitu. Oke. Dari sini kita langsung aja bongkar ke tabel RPS berdasarkan data-data yang kita miliki per tutup minggu kemarin. Oke, kita harga sekarang itu tutup di 2029,33. Seperti biasa kita masukkan input data-data terakhir, oke, sebagai acuan kita untuk bisa melihat RPS ke depan itu seperti apa. Karena kalau misalnya kita nggak punya pacuan, ya kita akan lebih enak kalau misalnya kita punya kelihatan di gambar gue kira-kira gimana ya. Ini gue mulai asumsikan seperti kemarin ya, 2029,33. Gue asumsikan opennya persis dengan angka di sini. Sebenarnya kita ngelihat posisi RPS-nya untuk week itu hukum jikanya down, open pivot bawah ya. Tapi R1HB di atas, R1LB di atas. Jadi ada indikasi tidak normal. Lebih ke potensi sideways kalau menurut gue weekly-nya, atau dia tetap lanjut aja bablas gitu. Oke. Kemudian untuk daily yang up ya. Ini dia atas bawah-bawah dengan kondisi yang seperti ini. Berarti ada potensi dia nggak mau break HB-nya. Kalau HB-nya daily itu ada di 2039, bisa jadi dia hanya kena R1-nya di 2036 lalu langsung kejar bawah lagi seperti hari Senin minggu lalu ya. Karena Senin besok juga hari LDR. Untuk H4-nya masih normal, relatif normal, H1-nya relatif normal. Oke. Kita masuk ke skenario kedua, di mana ketika hari Senin besok open gap down. Oke. Di sini saya asumsikan bahwa dari harga 2029 saat ini harga drop ke minimal 2027 ya, 20 pip gitu. Di sini kita ngelihat bahwa week yang down masih bawah atas-atas, tapi daily-nya ini udah langsung, daily-nya kan up ya. Ini open di bawah pivot gitu. Jadi fix di sini dengan posisi open di bawah pivot dan R1 di bawah HB, S1 di bawah LB akan terjadi anomaly down untuk daily-nya. Yang bawahnya ngikut, H1, H4 ngikut gitu ya. Jadi dengan dia buka 20 pip di bawah harga sekarang aja, daily udah potensi anomaly down. Kemudian untuk kalau kita asumsikan opennya di atas 2029, ini saya coba untuk ngitung-ngitung, oke, cari angka yang pasti berapa. Karena kalau misalnya dia masih di 2030, 2031, 2032, posisinya masih relatively kayak sebelum-sebelumnya kayak gitu. Saya nemu thresholdnya di 2032,8. Kini kita ngelihat down ya, tetap dia weekly-nya tetap sama, nggak ada banyak perubahan, tapi daily-nya dia confirm up gitu. Jadi dengan posisi 2032,8 kita bisa ngelihat bahwa daily akan menjalankan tugasnya secara normal, membentuk busur sampai 2034, bahkan kejar R1 weekly yang ada di 2067, tapi kita ngelihat HB-nya ada di 2058 gitu. Jadi kita asumsikan keadaan mungkin akan jadi berubah ketika terjadi kondisi skenario yang ketiga ini. Oke, segitu aja pandangan gue buat minggu ini. Buat kalian yang belum punya broker atau pengen coba experience broker yang lain, gue mau rekomendasikan Valbury, broker lokal yang udah punya 30 tahun pengalaman di Indonesia, dan mereka udah punya fasilitas untuk trading dengan microlot gitu. Jadi mulai dari 0,01 lot. Menurut gue ini salah satu solusi yang oke banget buat kalian yang baru belajar. Bisa trading dengan lebih santai, kalian bisa juga forward testing, dan juga sambil memvalidasi kepercayaan diri kalian untuk trading. Dan jangan lupa untuk like juga video ini supaya bisa ketemu dengan lebih banyak orang lagi yang pengen belajar. Kemudian juga komentar kira-kira gue mesti bikin video apa lagi. Jangan lupa juga di subscribe karena akan ada rutin-rutin video dan YouTube live juga di sini setiap minggunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.